Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Sudah sarapan semuanya? Alhamdulillah. Nah, pagi hari ini sebelum kita memulai pelajaran, Bapak akan memperagakan tepuk yel-yel agar anak-anak semangat. Jadi gini ya. Semangat. Yuk semuanya. 1, 2, 3. Semangat. Ya, sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya Mas Doni memimpin teman-teman untuk berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Silakan Mas Doni sebagai ketua kelas, teman-teman dibimbing untuk berdoa dengan mengucapkan basmalah. Berdoa dimulai. Ya, cukup. Terima kasih Mas Doni sudah memimpin teman-teman yang lain untuk berdoa agar pembelajaran pada pagi hari ini dapat ilmu yang bermanfaat dari Tuhan Yang Maha Esa. Nah, sebelumnya Bapak mau mengabsen ya. Siapa saja yang hadir pada pagi hari ini? Mas Doni ada. Terus Mas Dirma, Mas Pandu, Mas Soni, Mas Dana. Alhamdulillah semuanya berangkat ya anak-anak. Nah, sebelum itu Bapak ingin menanyakan kepada kalian tentang pembelajaran hari yang lalu. Apakah ada anak-anak yang masih mengingat pelajaran hari lalu? Mas Soni, Mas Doni? Alhamdulillah. Bagus. Jadi kemarin kita belajar tentang hewan ya. Tentang hewan. Nah, hari ini kita ingin belajar mengenal tentang tumbuh-tumbuhan yang ada di sekitar rumah kalian. Jadi tumbuh-tumbuhan itu ada banyak sekali di lingkungan kalian. Apakah di sini ada yang suka menanam? Ya, Mas Soni, Mas Dirma. Ya, selagi itu juga baik untuk energi di udara dan juga tanaman itu menghasilkan oksigen. Jadi, jika kalian punya tanaman dirawat dengan baik, itu juga akan menjaga kebersihan udara di lingkungan sekitar kalian. Nah, pada pagi hari ini kita akan mengenal manfaat-manfaat tumbuhan yang ada di sekitar kita. Jadi nanti kita mau belajar agar anak-anak dapat mengetahui manfaat tumbuh-tumbuhan yang berada di sekitar rumah kalian. Nanti Bapak jelaskan. Ya, masuk ke materi langsung ya. Di sini Bapak ingin menjelaskan yaitu berbagai manfaat tumbuh-tumbuhan. Misal ini. Misal Bapak membawa tanaman ketela ya. Kalau nggak tahu itu ketela itu sejenis umbi-umbian. Yang ini banyak sekali manfaatnya. Yaitu dari daun. Dari daun itu bisa kalian masak. Terus nanti jika berbuah yaitu ketela bisa kalian masak juga, pengganti karbohidrat. Kalau nggak tahu karbohidrat itu yaitu sejenis zat yang terdapat pada padi, pengganti nasi. Begitu seperti juga jagung. Ketela ini juga mengandung banyak manfaat juga ya. Selain itu tadi juga bisa untuk misal punya kolam untuk pakan ikan kalian ya, kalau kalian mempunyai kolam-kolam di rumah. Nah, itu manfaat ketela ya. Terus di sini Bapak juga membawa daun serai. Kalian tahu daun serai? Ada yang tahu Mas Doni? Fungsi daun serai? Mas Doni? Mas Dirma? Nah, daun serai ini fungsinya kalau itu di dapur ya, buat rempah-rempah campuran masak ibu-ibu kalian. Jadi serai ini kalau untuk
masakan itu memberi rasa ya, jadi agak sedikit pedas ataupun berbau gitu ya. Nah ini fungsinya selain untuk bisa menjadi rempah-rempah, juga seperti aloe vera, yaitu baunya daun serai ini anak-anak dapat mengusir nyamuk. Nah nyamuk itu kan bahaya ya kalau DB gitu. Nah ini fungsinya daun serai ini juga multifungsi, selain jadi rempah-rempah juga bisa pengusir nyamuk secara alami. Nah itu. Terus selanjutnya Bapak akan membagikan kepada kalian LKS, yaitu untuk dibaca selama kurang lebih 2 menit untuk memahami apa saja itu fungsi tanaman-tanaman yang ada di sekitar lingkungan rumah kalian. Nah, saya minta Mas Doni untuk membagikan kepada teman-teman sebuah bacaannya. Silahkan. Apakah semuanya sudah memahami isi bacaan yang Bapak tadi berikan? Nah, selanjutnya Bapak minta kalian membuat kelompok, yaitu 4 kelompok. Yang satu kelompoknya berisi 2 orang ya. Bapak mau pilih kelompoknya atau kalian mau memilih teman-teman sendiri yang ingin jadi kelompok kalian? Oh ya, baik. Berarti Mas Doni ya yang mengkoordinasi pembagian kelompoknya. Nah, di sini Bapak akan memberikan soal ya, anak-anak, yaitu yang berkaitan dengan bacaan yang tadi anak-anak sudah membaca. Nah, ini tugasnya nanti satu kelompok itu harus bisa menyebutkan tumbuhan-tumbuhan di sekitar lingkungan kalian saat ini beserta manfaatnya. Nah, ini saya minta tolong pada Mas Doni ya. Mas Doni agar membagikan soal ini kepada teman-teman kelompok yang lain. Silakan Mas Doni. Ini. Ya. Nah, terima kasih Mas Doni sudah membantu Bapak untuk memberikan kertas soal ya. Nah, di sini ada pertanyaan-pertanyaan nanti ya. Tapi anak-anak Bapak suruh dulu untuk menyebutkan minimal 2 tumbuhan yang di sekitar rumah kalian dan yang memiliki manfaat. Gitu ya. Bapak berikan waktu 5 menit untuk kalian berpikir dengan kelompok teman kalian masing-masing. Nanti setelah 5 menit Bapak akan menanyakan lagi hasil dari jawaban anak-anak. Nah, sekarang anak-anak coba dikerjakan dulu. Setelah 5 menit Bapak akan bertanya per kelompok apa saja hasil jawabannya. Ya. Silakan dikerjakan anak-anak. Bapak tunggu 5 menit. Silakan. Ya, apakah sudah selesai anak-anak tugas yang Bapak tadi berikan kepada kalian? Hitungan 10 selesai mengerjakan ya anak-anak. Nanti Bapak ingin bertanya satu persatu dari kelompok kalian untuk memberikan hasil jawaban. Bapak tunggu 10, hitungan 10 lagi. Silahkan. Ya, semuanya berhenti mengerjakan. Nah, Bapak akan memanggil satu persatu perwakilan kelompok ya untuk maju dan memberikan jawaban dari tugas yang Bapak tadi berikan kepada kalian. Untuk yang pertama kelompok dari Mas Doni, silahkan untuk 2 tanamannya yang bermanfaat. Silahkan untuk kelompok Mas Doni, salah satu yang perwakilan bisa berdiri di meja saja. Ya, silahkan. Ya, Mas Doni, silahkan. Wah, tepat Mas ya. Jadi kelompok 1 yang punya Mas Doni menyebutkan 2 tanaman, yaitu tanaman lidah buaya dan juga
yodium. Jadi lidah buaya itu yang tadi dibacakan oleh teman kalian memiliki manfaat, yaitu untuk kesehatan rambut. Itu untuk manfaat lidah buaya. Nah, yang kedua dari kelompok Mas Doni tadi menyebutkan yodium. Jadi yodium itu adalah semacam obat penenangan pertama ya. Kalau anak-anak kurang tahu, itu fungsinya hampir-hampir sama dengan betadine ya. Yang merah itu ketika kalian jatuh dari sepeda, pertolongan pertama kalian meneteskan obat merah atau betadine. Nah, fungsi yodium itu hampir sama dengan betadine, yang merupakan tanaman yang mempunyai zat ya atau cairan yang dapat mengeringkan luka dengan cepat, atau pertolongan pertama yang alami. Bagus sekali, terima kasih untuk kelompok Mas Doni. Bisa duduk. Ya, yang kedua kelompok Mas Soni, silahkan perwakilan berdiri saja di meja, silahkan. Nah, di kelompok Mas Soni menyebutkan tanaman di sekitar rumah, yaitu tanaman-tanaman yang berbuah. Tadi disebutkan buah tanaman jambu ya, tanaman jambu udah biasa ya kalian lihat, yaitu tanaman buah-buahan yang ada di lingkungan sekitar rumah kalian. Terus yang kedua ketela. Ya, sama yang Bapak tadi contohkan kepada kalian, ketela itu berapa manfaatnya, banyak ya. Nah, jadi itu termasuk tanaman yang berbuah-buah ya, atau dapat dipetik buahnya, daunnya juga bisa. Terima kasih untuk kelompok Mas Soni atas paparannya, sehingga teman-teman juga tahu ada banyak hal tanaman di sekitar rumah kalian yang sangat bermanfaat untuk kehidupan kita sehari-hari. Lalu yang ketiga kelompoknya Mas Derma, silahkan Mas Derma boleh dibacakan hasil diskusinya tadi, silahkan. Ya, kelompok Mas Derma juga menyebutkan tanaman di sekitar, ada tanaman pisang dan juga pepaya. Nah, ini juga tanaman berbuah. Kalau pisang itu dapat diambil buahnya juga bisa. Terus daun pelepah pisang itu dapat untuk, kalau kalian pernah makan lemper, nah itu daun yang dipakai daun pisang, buahnya juga bisa. Terus kalau masih berbunga pun juga bisa. Jadi multifungsi sekali ya, manfaatnya banyak banget untuk pohon pisang ini. Buah dari segi daun, bunga, bahkan sampai batangnya juga bisa diolah menjadi makanan yang enak. Yang kedua tadi pohon pepaya ya, tahu kan pepaya sudah banyak ya, yaitu pohon yang menghasilkan itu buah pepaya. Nah, di samping buahnya yang enak, daun pepaya juga banyak sekali manfaat ya. Selain bisa dapat dijadikan sayuran, ataupun dapat dijadikan sebagai penetral air ya. Kolam itu, kalau kalian punya kolam di rumah atau semacam akuarium, bisa dikasih dedaunan pohon pepaya agar air yang ada di dalam kolam tersebut netral atau tidak berbau, dan juga itu juga dapat menjadi makanan untuk ikan-ikan yang ada di kolam kalian. Ya, baik, terima kasih kelompok dari Mas Derma, sudah sangat baik menyebutkan tanaman di sekitar rumah yang banyak sekali manfaatnya ya. Nah, kelompok terakhir dari kelompok Mas Danang, silahkan untuk membacakan hasil diskusi dengan teman sebelahnya tadi, silahkan. Iya, ya. Jadi dari kelompok terakhir atau kelompok Mas Danang ya, menyebutkan dua tanaman hias, yaitu gelombang tinta dan bunga kamboja. Jadi itu termasuk tanaman hias ya, bukan, memang juga banyak fungsi, tapi termasuk dalam kategori bukan yang dapat diolah ataupun dimakan, yaitu sebagai tanaman hias atau hanya dapat dipandang untuk keindahan. Bagus sekali, di tanaman itu juga mempercantik ya. Apa manfaatnya itu untuk warna dari depan rumah kalian juga bisa dilihat orang itu bagus ya anak-anak. Jadi
bunga kamboja itu seperti kalau kalian pernah punya kayak pohon bonsai yang bunganya itu agak sedikit pink keputih-putihan itu, dan itu getahnya juga dapat menyebabkan luka seperti yodium tadi ya. Namun tanaman ini termasuk dalam golongan tanaman hias ataupun tanaman yang memang bukan untuk diolah menjadi masakan. Beda dengan tanaman-tanaman yang disebutkan teman-teman yang tadi, itu termasuk tanaman-tanaman yang manfaatnya bisa kita olah ataupun kita jadikan makanan sehari-hari, lauk pauk ya. Jadi tapi bagus juga untuk keindahan. Tanaman-tanaman hias ini juga mempercantik atau memperpindah teras-teras rumah kalian ataupun ya mungkin pelataran-pelataran kalian yang rimbun dengan pohon-pohon atau tanaman hias, itu mempercantik rumah kalian. Ya, terima kasih jawaban-jawaban dari semua kelompok. Bapak sangat puas dan semoga di rumah bisa lebih mengetahui, yaitu banyak sekali anak-anak fungsi dari tanaman-tanaman yang kalian lihat sehari-hari itu ternyata memiliki banyak dan sangat banyak manfaat bagi kalian. Tidak cuma sekedar tanaman-tanaman saja, ternyata dari tanaman-tanaman yang kalian sering lihat itu banyak sekali manfaat. Misal Bapak coba tambahkan yaitu pohon ya, pohon di sekitar rumah kalian, pohon sekaligus pohon besar ya, ini bukan termasuk tanamannya, yaitu kelapa. Kalau kalian tahu kelapa, itu adalah tanaman yang sangat multifungsi, dari segi apapun dapat. Misal batangnya itu kan tebal ya anak-anak, bisa dijadikan sebagai atap-atap penyangga genteng rumah kalian. Dari segi daun, jika muda itu janur. Nah, janur itu kalau di hari raya kalian sudah pasti tahu ya, makan ketupat. Nah, itu ketupat itu dibungkus dengan janur atau daun pepaya yang masih muda. Itu bisa dijadikan untuk bungkus ketupat. Terus kalau yang sudah tua itu bisa dijadikan lidi. Daunnya itu kalian kalian bersihkan semuanya, nanti disambung. Nah, itu sapu lidi. Jadi sapu lidi itu dari batang-batang pelepah pisang. Dari segi buah yang muda, kalian juga pasti sudah banyak yang pernah merasakan kelapa muda, itu seger ya anak-anak. Terus yang kalau kelapa yang tua, itu biasanya ibu-ibu kalian di rumah kalau ingin memasak santan, nah itu dari kelapa anak-anak. Jadi parut, setelah diparut kita peras. Nah, itu perasannya itu sebagai santan yang kalian makan setiap hari itu. Ketika ibu kalian memasak makanan yang memakai santan, nah itu dari buah kelapa. Nah, di sini Bapak ingin menyimpulkan ya anak-anak, bahwa lingkungan di sekitar kalian itu ternyata banyak sekali ya anak-anak manfaat bagi kalian untuk melakukan aktivitas ya. Dari segi mungkin dari ketela bisa diambil buahnya, itu manfaat sekali. Terus yodium jika kalian terpleset lalu tergores, itu juga di rumah tidak ada betadin atau obat pertolongan pertama itu yang tetes merah, itu bisa kalian oleskan dengan pohon yodium yang fungsinya hampir sama, yaitu cepat mengeringkan luka. Apalagi ya, itu tadi adalah berbagai macam tanaman yang ada di sekitar kalian. Semoga dari pelajaran hari ini anak-anak dapat lebih mengetahui manfaat apa saja yang sangat berguna untuk kalian. Nah, di sini Bapak mau sekali lagi menanyakan, yang bisa menjawab akan Bapak kasih label atau pin ya. Ini untuk jawaban yang tepat, yaitu smart. Bahasa Inggris ya anak-anak. Smart itu pintar. Terus yang menjawab dengan cepat walaupun tidak pas atau tidak benar 100%, Bapak akan kasih reward cekatan. Terus yang terakhir, jika kalian dapat menjawab pertanyaan dari Bapak secara cepat dan benar, Bapak akan memberikan ini kepada yang bisa menjawab dengan tulisan atau
cerdas. Nah itu. Nah ini cepet-cepetan ya anak-anak. Siapa yang bisa angkat tangan? Jadi apa saja yang kalian lihat itu sebagai tanaman yang sering kali kalian lewati namun banyak manfaatnya dari yang sudah dipelajari tadi? Yang bisa menjawab hitungan ketiga angkat tangan ya. 1, 2, 3. Ya silakan Mas Derma menjawab. Tanaman apa? Nah terima kasih. Jadi Mas Derma itu menjawab yaitu enceng gondok. Tadi kurang disebut ya. Jadi enceng gondok itu tanaman namun yang hidup di air. Jadi tanaman itu juga ada yang bisa hidup di air, anak-anak. Contohnya yang disebutkan teman kalian tadi Derma, enceng gondok. Enceng gondok itu hidupnya di air. Dia mengapung di kolam-kolam ikan biasanya. Untuk Mas Derma saya beri cerdas karena cepat, tepat, dan bermanfaat. Dan yang terakhir, pertanyaan dari Bapak yang terakhir sebelum kita mengakhiri pelajaran pada pagi hari ini ya. Bapak ingin menanyakan tanaman apa yang saat kalian itu terkena penyakit yang gondok ya, itu kalau anak-anak pernah lihat yang dikalungkan itu buah apa ya? Kalau yang bisa silakan angkat tangan. Ya, Mas Doni. Benar. Jadi mengkudu ya. Mengkudu itu obat alami untuk orang yang sedang radang ataupun benjolan di leher. Jadi di buah mengkudu itu terdapat suatu zat aktif ya yang dapat menetralkan lagi bakteri-bakteri yang jahat yang menyebabkan tenggorokan itu menjadi agak melepuh, itu bisa lekas kembali, menyusut atau sembuh ya anak-anak. Jadi mengkudu itu walaupun memang baunya sedikit tidak enak tapi manfaatnya sangat-sangat bermanfaat bagi kita. Nah mungkin hari ini sudah kita cukupkan. Semoga bermanfaat untuk kalian. Dan sebelum kita akhiri pembelajaran pada hari ini, mungkin alangkah baiknya Bapak akan menjelaskan lagi ya dari semua yang tadi kita pelajari. Jadi semoga dengan pembelajaran pada pagi hari ini kalian dapat mengetahui manfaat dan jenis-jenis tanaman yang ternyata banyak sekali manfaat untuk kalian ya di rumah. Mungkin cukup itu dulu dan jangan lupa tetap belajar. Nah di besok Bapak minta anak-anak mempelajari tentang cara merawat tumbuhan dan binatang. Untuk tugas di rumah ya, kalian pelajari materi cara merawat hewan dan tumbuhan yang benar. Ya mungkin cukup untuk hari ini ya. Terima kasih sudah belajar dengan baik untuk anak-anak semua. Sebelum kita mengakhiri pelajaran pada pagi hari ini, saya minta Mas Doni untuk memimpin teman-teman berdoa sebelum kita pulang ya anak-anak. Dan nanti kalau sudah pulang langsung ke rumah, jangan mampir-mampir, jangan main-main, langsung pulang ke rumah dulu ya. Silakan Mas Doni untuk memimpin teman-teman untuk mengakhiri pelajaran pada pagi hari ini dengan bacaan Alhamdulillah. Mari silakan. Nah, terima kasih Mas Doni. Mungkin itu saja pada pagi hari ini anak-anak. Bapak ucapkan terima kasih banyak atas keaktifan kalian untuk pelajaran pagi hari ini. Sekian dari Bapak. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.